Keesokan paginya, Eyang bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu tak lama kemudian, Bude Laras datang. Nah, Bude Laras ini adalah anak tirinya Eyang, sama seperti Gendis dan Anya. Dan sebelum berziarah ke makam, mereka berfoto bersama di ruang tengah. For cheese. Nah, di makam ini, Eyang kembali bertingkah aneh. Tapi kali ini Eyang berbicara dengan suara laki-laki, dan Gendis pun berusaha menyadarkan Eyang. Pada malam harinya, Gendis memasangkan sebuah gelang lonceng yang bertujuan untuk mengetahui apakah Eyang tidur sambil berjalan. Dan benar saja, saat tengah malam, gelang Eyang pun berbunyi. Gendis yang mendengar hal itu pun langsung mengikuti sumber suara yang ternyata menuju ruang membatik yang ada di belakang rumah. Dan di sana, Gendis malah melihat sesosok bayangan seorang pria berbelangkon. Namun saat dibuka, Gendis malah melihat Eyang yang sedang melakukan sembah sungkem. Lalu Gendis membawa Eyang ke kamarnya lagi. Dan saat Gendis akan kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja loncengnya Eyang kembali berbunyi. Haduhnya si Eyang iya derek cicing pisan. Keesokan paginya, Reza yang ternyata berprofesi sebagai dokter ini akan pulang ke Jakarta. Tapi di sini Gendis mengungkapkan kegelisahan dan kekhawatirannya pada sang nenek. Karena Eyangnya itu sering tidur sambil berjalan. Akhirnya, Reza pun berinisiatif untuk memasang CCTV agar mudah untuk mengecek bila Eyang kembali tidur berjalan. Dan saat mereka berdua akan membeli CCTV, tiba-tiba muncul seorang pria kribo bernama Satrio yang merupakan teman masa kecilnya Gendis. Dan dia pun malah ikut numpang ke mobil mereka. Dan di sepanjang perjalanan, Satrio ini bercerita ngaler ngidul, menceritakan hal-hal yang tak masuk akal dan logika. Banyak banget kejadian aneh gitu loh, Dis. Gak ada logika, kayak cinta. Kadang-kadang tak ada logika. Iya, Thomas.